Dr. Richard Lee menjadi yang pertama mengundang Lisa Mariana di podcast. Satu di antaranya adalah soal pengakuan Lisa Mariana yang hanya berhubungan dengan Ridwan Kamil. Dalih ini dipakai Lisa untuk meyakinkan kalau anak yang dilahirkan merupakan darah daging Ridwan Kamil. Menurut Lisa Mariana, Ridwan Kamil cukup protektif dan posesif ketika mereka menjalin kasih. Ia sampai mengganti nomor yang cuma bisa dihubungin Ridwan Kamil. Richard Lee tidak percaya begitu saja mendengar pengakuan Lisa hanya berhubungan dengan Ridwan Kamil. Dengan belak-belakan, ia menyebut kalau Lisa adalah perempuan nakal. Richard Lee tidak asal bicara. Kesimpulan tersebut dia dapatkan setelah melihat berbagai konten Lisa di masa lalu. Ucapan Richard Lee ternyata tidak dibantah oleh Lisa Mariana. Dia mengakui bahwa dirinya memang sosok yang nakal. Richard Lee menyebut kalau ia tidak percaya Lisa Mariana cuma berhubungan dengan Ridwan Kamil di masa itu. Bahkan Richard Lee membandingkan kenakalan Lisa dengan perempuan lain. Mendengar ucapan tersebut, Lisa Mariana mencoba untuk membela diri. Lisa mencoba menjelaskan bahwa kenakalan tersebut adalah bagian dari masa lalunya. Masa lalu yang ada sebelum dirinya berjumpa dengan Ridwan Kamil. Cuplikan ini mendatangkan komentar yang beragam dari publik. Ada pula yang menyinggung soal pertanyaan dari Richard Lee itu menjebak. Bagaimana cara kamu meyakinkan saya bahwa itu adalah anaknya PRK, bukan anak orang? Karena aku nggak pernah berhubungan lagi nih. Bukan konteksnya aku masih perawan ya. Maksudnya selama aku pacaran sama Pak RK, aku tidak pernah hubungan dengan laki-laki manapun. Dia aja protek banget. Aku sampai ganti nomor kok. Yang cuma bisa komunikasi sama dia doang dan orang-orang yang memang dia izinkan boleh berhubungan sama aku. Gitu. Teman-teman pun juga nggak dikasih akses. Aku kemanapun waktu itu kan aku liburan ke Bali, aku kemanapun itu pasti ada orangnya dia. Oke, Lisa, mohon maaf ya saya tanya agak vulgar ya. Nggak apa-apa. Saya melihat saya mengamatin dari, saya coba profiling dari kamu. Saya melihat podcast kamu yang lama, saya melihat apa yang kamu lakukan dulu. Saya juga sempat melihat video kamu dengan cewek melakukan les atau apa ya. Di pandangan saya itu kan AA itu yang cewek itu. Ya pokoknya saya lihat lah. Itu pokoknya AA, aku nggak ada lagi les. Itu AA yang pakai lingerie hitam kan? Dan saya lihat ya di pandangan saya kamu cukup nakal. Iya. Di pandangan saya kamu cukup nakal. Tinggal senakal apa kamunya? Apakah kamu cuma dengan dengan sembarang orang? Apakah kamu bisa dibayar? Saya nggak tahu nih senakal apa kamu. Tapi kamu juga nggak bisa ngomong bahwa saya cuma dengan Pak RK. Saya juga nggak percaya karena kamu senakal itu loh, Lisa. Saya nggak mungkin lo percaya kecuali kamu wanita, mohon maaf ya, wanita yang baik-baik kayak gitu kan ya, tertipu daya laki-laki. Tapi kan kamu juga punya latar belakang yang juga nggak baik. Tapi kan waktu sama Pak RK kan udah berhenti nakalnya. Udah nggak sama sekali itu. Karena mau bebenah diri. Kamu sangat yakin? Yakin. 100%. Lisa, ini taruhannya adalah penjara. Nggak apa-apa, saya rela. Kalau misalkan memang saya berbohong. Dan taruhannya adalah kamu menghancurkan keluarga orang lain. Ini gimana? Keluarga aku juga udah hancur-hancuran, diancam. Sama-sama hancur. Kamu yakin dengan pasti? Yakin. Kalau aku nggak akan speak up, pasti aku diem. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mohon maaf ya Mbak, kenapa Anda merasa yang paling dirugikan, yang paling tersakiti, kayak merasa menjadi korban? Kan Anda sama laki-laki tersebut sama-sama pelaku gitu loh, sama-sama melakukan. Anda nangis-nangis gini biar dapat empati dari orang-orang. Enggak, karena memang salah kelakuannya. Kayak ada yang sesuatu yang janggal ya dalam masalah ini ya. Apa, bingung gitu. Ya boleh aja sih, boleh banget malah. Tapi emang seberapa intim, seberapa eksklusif, ya bukan kenapa-napa. Masalahnya kita bookingnya paket hemat, bukan paket lengkap. Takutnya di luar schedule sama di luar pemesanan, nanti kena cas lagi. Iya, gue malah khawatir malah makin overcharge. Tapi kalau dapetnya free overcharge dengan makin intim dan makin eksklusif sih kagak apa-apa. Diem-diem aja, yang penting becek.
Besok-besok sih gue bakalan minta emak buat dibuatin bekal lagi, biar gue kagak jajan. Ya kalaupun gue kepaksa jajan, seenggaknya gak jajan sembarangan. Kalaupun bener-bener kepaksa buat jajan, seenggaknya gue cukup jajan cilok sama seblak aja. Ya bukan kenapa-napi, jajannya kagak seberapa, padahal gak jajan sembarangan, malah dimintain materi sama tanggung jawab. Kan ribet punya urusan. Ih, nikmatnya sesaat, repotnya berjamaah. Lisa, gundiknya Pak RK jangan dikasih panggung. Gue ngeliat dia ngomong di podcastnya Dr. Lee ya, kita berhubungan tiap hari selama di Palembang. Kayak pengen gue jambak rambut kriwil lo itu, gue seret ke jalan raya. Beneran, Bu Cinta yang diselingkuhin, gue emosi, gue yang mau maju. Gue begini cuma mau mendapatkan hak anak gue. Lo gundik, sekali lagi lo gundik. Kalau lo hamil, lo kan jual diri. Kalau lo hamil, resiko lo yang tolong. Lo kan dibayar buat begituan, ya kan? Dibayar kan? Jadi kalau lo hamil, resiko lo. Sekali lagi, lo jual diri. Kalau ada lagi ya yang ngundang dia kayak, tolong dong di Indonesia jangan begini mulu yang diviralin. Gue buat. Baru pulang healing-healing teh kucing, terus kemudian juga aku baru muka. Ini kenapa hati kau busuk ya? Lihat si LM gitu, dia podcast, itu hati kau busuk banget sumpah. Terus kenapa muka jadi itu ya? Kok kayak pila pasi gitu, pas nangis mencong ke kanan apa ke kiri itu, kayak mencong gitu nangis deh mukanya. Gimana ya? Bandingin deh sama podcastnya Paula. Dia nangis bukan yang juga sesebukan gimana gitu yang heboh gitu, tapi merasuk gitu ke jiwa tuh kayak nyata gitu, nyata bener. Tapi sih itu mestinya dianjepin sih, jangan dipanggil podcast itu, nggak usah. Apalagi bayar mahal buat apa? Gak guna. Tas ya RK geki oleh TK ulang sih kayak gitu. Haji saya mah cuy lah aku sama Ula tuh cowok itu ya. Biarkan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kalau udah boleh ya, aku bingung kalian tuh biasanya tercep ya untuk urusan perasosialan. Kenapa ini dia kalian ditangkap segitu nyata? Itu video dia terpampang di mana-mana. Tuh siapa yang menyebarkan? Siapa yang memproduksi? Mestinya ditangkap, yang kita kan merusak generasi muda kita, merusak bangsa ini. Kalau zaman dulu cukup ini era tidak ada gambaran nyata, sekarang data nyata, sekarang hubungan kayak gitu teh terpampang. Belum terkaget-kaget gua ternyata dia pernah melakukan video persetubuhan sesama jenis. Kacau bisa lah dah. Tolong lah ya, boleh lah itu dia ditangkap lah kata gua, biar kapok kapan tapi itu tak. Gatal pula lah aku melihat si Lisa ini aja mulu yang muncul di beranda TikTokku, dia aja yang muncul. Memang udah basi sih ya dia, karena sudah lumayan lama juga ya kabarnya dia viral. Tapi gatal aja mulutku gitu loh, karena dia bawa-bawa dia adalah seorang ibu gitu. Terus hati ibu yang di sebelah sana yang dia hancurin, dia pikirin gak sih ya? Kenapa sekarang ani-ani itu semakin di depan ya, udah kayak Yamaha aja gitu. Kok kalian gak pada punya urat malu lagi kah gitu? Maksudnya kalau udah ani-ani udahlah diam-diam aja, nggak usah show up gitu, bisa nggak sih gitu? Emang ani-ani itu sekarang jadi pekerjaan yang halal ya? Maksudnya ani-ani itu sekarang udah jadi pekerjaan yang legal kah? Makanya sekarang ani-ani banyak yang berani speak up di media. Apakah sudah halal? Aku kudet soalnya. Kalau ada yang bisa ngasih tahu apakah ani-ani sudah jadi pekerjaan yang legal, tolong dikasih tahu dulu. Apa aku yang kurang informasi ya kan?